Saudara-saudara peserta kuliah kriminologi, perkenalkan saya Dr. Rehnalem Ginting SHMH yang mengajar kriminologi kelas D. Ya. Sebelum kita masuk kepada silabi, ya, sebagaimana layaknya kita hidup di negara NKRI, maka kita harus tetap menjunjung ideologi negara Pancasila, kemudian NKRI rumah kita, Undang-Undang Dasar 45 sebagai aturan main kita di dalam bernegara. Ya, itulah yang membuat kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda segalanya menjadi satu, sehingga kita tidak perlu ada konflik di dalam negara ini. Justru perbedaan itu aset untuk kita bisa lebih maju. Ya, saudara-saudara, kriminologi ini kalau di UI dia masuk dalam fakultas sosial politik jurusan kriminologi. Sementara di fakultas hukum ini hanya mata kuliah. Tetapi penting bagi fakultas hukum karena hukum itu kan erat kaitannya dengan kejahatan, terutama pada saat kita nantinya menangani kasus-kasus tindak pidana, ya. Oleh karena itu, karena ini mata kuliah 2 SKS, ya, ini nanti akan kita buat tatap muka sebanyak 16 kali. 7 kali tatap muka, habis itu nanti ada antara 1 sampai 7 itu ada kuis, ada ujian-ujian kecil, kemudian ada UTS. Kemudian setelah UTS nanti ada membuat makalah yang isinya kasus. Siapa tahu nanti makalah ini bisa menjadi embrio skripsi kalian untuk mempercepat studi kalian apabila kalian nanti mengambil bagian pidana. Tetapi yang tidak mengambil bagian pidana pun kriminologi ini penting. Masalahnya apa? Apabila nanti kalian meskipun bukan menulis skripsi pidana tetapi ternyata masuk jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, ini mata kuliah kriminologi ini akan terngiang-ngiang terus, ya. Karena kita mempelajari teknik, ya, kenapa orang melakukan kejahatan, ya. Kemudian ada pun yang menjadi literatur yang dibaca, ini hanya buku saya aja, silakan nanti dikembangkan dengan literatur yang ada, ya. Nah, itu ada buku Sutherland yang perkenalan ke kriminologi, tetapi itu juga bisa diakses, tapi saya ingin menunjukkan mata kuliah yang kaitannya dengan literaturnya adalah kriminologi karangan Profesor Dr. I.S. Susanto, ya. Bukunya seperti ini, ya, kriminologi. Kemudian ruang lingkup kriminologi. Itu dari Dr. Sujono Dirjo Siswono SH, yang ini bukunya ruang lingkup kriminologi, ya. Oke, saudara-saudara, bukan berarti 2 buku itu sudah cukup, tidak, buku kriminologi banyak. Tetapi pada kesempatan ini saya mengacu pada 2 buku itu. Bahkan di luar negeri pun, terutama kalau muncul mata kuliah S2, ada buku yang tebalnya seperti kitab suci, tebal banget, namanya Criminology Today. Itu saya jadikan literatur untuk S2, karena waktu itu di S2 juga ada mata kuliah kriminologi. Ya. Ruang tatap muka pertama, ya, itu berisi perkenalan, kemudian kita mengingatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 NKRI, kemudian tadi daftar pustaka sudah saya sebutkan 2, tapi tidak terbatas pada itu, silakan dicari yang lain. Lalu kita masuk kepada tatap muka. Hari ini kita tatap muka yang pertama, isinya perkenalan sama silabi, ya. Perkenalan sudah, selanjutnya silabi. Ya, di dalam tatap muka yang pertama itu, ya, nanti kita munculkan ada ruang lingkup kriminologi, tujuan mempelajari kriminologi, arti kriminologi bagi hukum pidana, ya. Itu tatap muka yang pertama yang masuk bagian kuliah hari ini, ya. Ruang lingkup kriminologi itu menjadi menarik perhatian karena apa? Karena kita harus tahu apa aja yang menjadi ruang lingkupnya, ya. Ya. Jadi ruang lingkupnya itu meliputi apa dan bagaimana fenomena kejahatan. Apa dan bagaimana fenomena kejahatan. Kemudian kita lihat lagi
upaya mencari kausa kriminalitas, lalu penyusunan konsep penanggulangan kejahatan, ya, itu yang menjadi ruang lingkupnya, ya. Kemudian kita lihat lagi di tatap muka yang pertama tadi, tujuan mempelajari kriminologi, arti penting kriminologi bagi hukum pidana, ya. Ya. Jadi tujuan pelajari kriminologi itu kita mempelajari kejahatan. Kenapa orang melakukan kejahatan? Ya. Itulah sebabnya kenapa kriminologi itu disandingkan dengan hukum pidana. Ya, kejahatan yang ada itu nanti akan diproses secara hukum pidana melalui aparatnya, polisi, jaksa, hakim, masuk nanti kepada aparat eksekusi yaitu nanti di LP. Ya. Sehingga kriminologi menjadi ilmu bantu bagi hukum pidana. Ya. Itulah tatap muka yang pertama. Jadi ada ruang lingkup yang meliputi arti dan bagaimana fenomena kejahatan. Yang kedua, upaya mencari kausa kriminalitas. Yang ketiga, penyusunan konsep penanggulangan kejahatan. Bagaimana kita menanggulangi kejahatan? Apakah kejahatan dibiarkan aja terus? Ya, kemudian yang kedua, kita membedah yang tadi sudah disajikan di tatap muka pertama secara lebih mendalam, apa dan bagaimana fenomena kejahatan. Kenapa kejahatan muncul? Apakah itu karena faktor lahiriah yang dibawa sebagai faktor keturunan atau pengaruh lingkungan, di mana seorang yang baik kalau ada dalam lingkungan penyamun, penjahat, dia akan jadi penyamun atau penjahat. Nah, itu menarik di sana. Kemudian yang tatap muka yang ketiga, upaya mencari kausa kejahatan. Apa sebab musabab kejahatan itu? Nah, ini nanti bisa kita kaitkan dengan teori kriminologi, ya, yang mempelajari kriminologi dengan mencari sebab-sebabnya. Ada teori yang mendeskripsikan sebab-sebab kejahatan. Di tatap muka yang keempat, apa itu tujuan mempelajari kriminologi? Jadi tujuannya sebenarnya kalau di Fakultas Fisip UI ada juga yang namanya kriminologi untuk kriminologi. Jadi mencari kejahatan untuk bagaimana kejahatan itu dipelajari kemudian ditanggulangi. Ya. Sementara kalau kita di Fakultas Hukum itu justru mempelajari kejahatan nanti untuk diterapkan pada hukum pidana. Karena Fakultas Hukum lah yang nantinya alumni-alumninya yang menangani kasus-kasus kejahatan, ya, melalui aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Lalu yang kelima, hubungan kejahatan dengan berbagai norma. Jadi tadi ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, kejahatan itu melanggar norma-norma itu, ya. Sehingga kalau dulu di PIH kita belajar tentang norma-norma, ada norma hukum dan norma non-hukum. Nah, di kriminologi itu muncul sebagai kejahatan kalau norma tadi dilanggar. Lalu di tatap muka yang keenam ada teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan. Ya. Nah, itu ada teori psikoses, ya. Ada teori neuroses, ada cacat mental. Itu di tatap muka yang keenam. Lalu di fenologi, ya, tatap muka yang ketujuh, ini kita mempelajari kriminologi itu dikaitkan dengan hukum pidana, ya, karena nanti kejahatan itu akan dipidana. Ini namanya fenologi, ada proses penanganan kasusnya, penanganan kejahatannya di situ. Nah, 7 hal ini tatap muka yang pertama sampai yang ketujuh. Nanti di tengah-tengah itu ada tugas, ada kuis, ujian kecil gitu, ya. Kemudian setelah UTS, ujian tengah semester, ada lagi tugas untuk membuat membuat paper, makalah dengan model konsep 4P, pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan penutup, ya. Nah, sehingga nanti dari makalah itu bisa
ditingkatkan nantinya menjadi skripsi, hitung-hitung nyicil skripsi. Ya. Kemudian kita sampai kepada tata muka yang ke-9. Di tata muka yang ke-9 kita lihat kriminologi setelah tahun 60-an. Di sana dikembangkan teori labeling. Jadi orang itu dikasih label, stigma. Oh, ini penjahat gitu ya. Jadi kasihan banget kalau bapaknya penjahat terus nanti dikategorikan anaknya juga jadi penjahat ya. Kasihan ya. Nah, seorang pendeta belum tentu juga anaknya jadi pendeta. Seorang polisi belum tentu juga anaknya jadi orang baik. Bisa juga bapaknya polisi, anaknya juga ya, jadi penjahat ya. Nah, ini labeling ya, stigma. Nah, stigma ini seringkali orang kalau sudah melakukan kejahatan, masyarakat seperti memberikan punishment, hukuman bahwa dia selamanya jadi penjahat. Padahal dia bisa bertobat, bisa jadi orang-orang baik. Kemudian ada teori konflik. Nah, ini ada konflik kepentingan antara kepentingan satu dan kepentingan dua, sehingga dari kepentingan tadi muncul bentrokan di sana. Karena berbenturan itu konfliknya, akhirnya muncul kejahatan. Kemudian sosiologi hukum pidana, lalu kita lihat ya masyarakat, orang di dalam masyarakatnya itu bagaimana dia bermasyarakat, apakah dia berkelakuan baik atau berkelakuan jahat. Kalau dia berkelakuan jahat, ini masuk pada kajian sosiologi hukum pidana. Itu tata muka yang ke-9. Tata muka yang ke-10, kejahatan korporasi ya, kemudian aliran-aliran pemikiran dan pengaruhnya. Jadi di kejahatan korporasi ini ada aliran-aliran pemikiran. Kalau dulu dianggap yang pelaku kejahatan itu adalah orang ya, tapi sekarang berkembang, bukan hanya orang tetapi juga badan hukum, korporasi bisa melakukan kejahatan. Nah, karena bahasan ini banyak, maka kita tingkatkan lagi pada bahasan yang ke-11, perkembangan korporasi. Jadi ternyata korporasi itu berkembang, perusahaan itu berkembang. Nah, dalam perkembangannya ada devian, penyimpangan. Nah, dia bukan saja menjalankan perusahaan, tapi perusahaan itu bisa menjadi pelaku kejahatan. Ya, sehingga muncul di sana nanti dalam tata muka yang ke-12 ada perilaku ilegal. Jadi kelakuan yang tidak senonoh, tidak pantas menurut hukum, jadi ilegal. Lalu yang ke-13, memahami kejahatan korporasi dan bagaimana melakukan kontrol terhadapnya. Ya, kejahatan korporasi ini bisa juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan lebih hebat lagi yang namanya organized crime, ya, kejahatan terorganisasi. Nah, setelah kita tatap muka yang ke-13, kita lihat dari kejahatan yang kita pelajari itu, muncullah di sana yang namanya korban kejahatan atau victim. Sehingga ada ilmu yang mempelajari korban kejahatan itu namanya viktimologi, ilmu tentang kejahatan. Sementara kriminologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Saudara-saudara, di tatap muka yang terakhir kita nanti ada studi kasus, tapi yang paling menarik dengan kejahatan-kejahatan yang ada sekarang ini, teknologi mempengaruhi ya. Ya, kemajuan teknologi, orang bisa melakukan pencurian, bisa melakukan hacker, bisa melakukan apa dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga muncullah istilahnya, di literatur mungkin belum disebutkan, tetapi fenomena ini sudah ditangkap di masyarakat, the future crime, kejahatan masa depan. Jadi di kejahatan masa depan ini kelihatan bahwa ada kejahatan-kejahatan yang kita rasakan, kejahatan itu begitu hebatnya sehingga orang kalau tidak memakai alat yang digunakan oleh kejahatan itu dia tidak bisa melihat kejahatan. Misalnya kejahatan komputer. Bagaimana kita tahu itu kejahatan komputer kalau kita sendiri tidak memakai alatnya komputer gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, saudara-saudara, nanti juga ada studi kasus ya, yang tadi dikaitkan dengan makalah yang dibuat setelah ujian tengah semester UTS itu. Nah, studi-studi kasus ini kita
cari kasus-kasus yang menarik di masyarakat, karena kejahatan yang ada sekarang itu tidak hitam putih, dia gray area, abu-abu, masuk ke ranah perdata, nyerempet ke ranah pidana, ada hukum administrasinya negara sendiri. Jadi melihat suatu kejahatan itu banyak aspek yang bisa kita lihat, tidak hanya melihat dari segi hukum pidana aja. Lah kriminologi ini membantu bagaimana dia memberikan sumbangsi terhadap kejahatan yang nantinya kalau kejahatan itu belum diatur, maka suatu perbuatan ilegal dari masyarakat yang dirasakan sebagai kejahatan dia bisa dikriminalisasi. Proses kriminalisasi itu mengatur kejahatan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang, sehingga apabila undang-undang itu disahkan, maka undang-undang itu bisa digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Habis itu nanti ada ujian akhir semester tatap muka yang ke-16. Itulah saudara-saudara tatap muka kita yang pertama. Yang penting di awal perkuliahan ini tadi silabi sudah saya bacakan dengan model 16 kali tatap muka. Ya, sekali lagi saya katakan tolong Anda membaca buku literatur dari ya paling tidak 2 buku yang saya pegang ini, yaitu Kriminologi dari I.S. Susanto. Ini Profesor Dr. I.S. Susanto, dulu promotor saya di Undip, tapi nggak sempat selesai karena beliau juga meninggal. Kemudian ini ada D. Sujono, ini Ruang Lingkup Kriminologi, ya. Dr. D. Sujono ini pernah juga masuk Wamil, jadi dia juga seorang tentara. Dan dia dosen hukum pidana dan kriminologi di Fakultas Hukum Parahyangan. Ini bukunya yang Dr. Sujono, ya. Sementara yang kriminologi dari Pak I.S. Susanto ini bukunya. Ya. Oke, saudara-saudara. Tadi saya katakan di muka jangan hanya bergantung pada 2 buku itu, karena masih banyak buku-buku kriminologi. Karena nanti kalau ada tugas Anda membuat makalah, membuat kajian kasus, studi kasus, buku-buku itu penting untuk memperluas, mempertajam cakrawala kita mempelajari kriminologi. Saudara-saudara, kriminologi ini bagi FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik di UI, justru dikembangkan menjadi satu jurusan sendiri. Dan di sana ada kajian S1, S2, S3. Dan mereka nanti kalau lulus, mereka menjadi kriminolog, ahli tentang ilmu-ilmu tentang kejahatan. Itulah saudara-saudara tatap muka kita yang pertama. Nanti di tatap muka yang selanjutnya saya akan uraikan materi selanjutnya. Dan kalian sudah siap-siap untuk masuk pada assignment, tugas-tugas. Ya, jadi nanti ada tugas-tugas yang bisa dimunculkan di Spada. Nah, nanti kalau kita buat soal di situ, buat pertanyaan, kalian juga bisa menjawab di sana. Semua kita bisa melihat antara soal, jawaban, bagaimana menjawabnya, kita bisa lihat. Jadi kita saling asah, saling asuh, saling asih. Ya, saudara-saudara, demikian. Kriminologi ini begitu penting bagi Fakultas Hukum, khususnya nanti kalau Anda mengambil skripsi di bagian pidana. Karena kriminologi adalah ilmu bantu hukum pidana. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya seminggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.